Bab 99. Beberapa jam sebelumnya. Tuan, harga saham kita terus merosot tajam, lapor asisten pribadi Tobey. Tobey yang sejak tadi sudah menahan amarah yang hendak meletup-letup setelah mengetahui berita tentang kelakuan menyimpang sang putri lantas mendongakkan wajahnya. Cerutu yang tengah dihisapnya ditekannya ke dalam asbak. Rahangnya mengeras. Asisten pribadi Tobey sampai bergidik sendiri melihat ekspresi suram sang atasan yang seakan siap untuk menikamnya. Apa kau bilang? Harga saham kita terus merosot tajam. Benar, Tuan. Lantas asisten pribadi Tobey pun menyerahkan tabletnya kepada Tobey. Tobey menerimanya dengan letupan-letupan kegelisahan di dalam dada. Tangannya bergetar. Ia marah sekali melihat hal itu. Ia pernah mengalami hal seperti ini, tapi semua yang ia alami itu karena perbuatannya sendiri yang menentang Rainero. Lalu kini, perusahaannya kembali terancam. Posisinya bahkan sudah membahayakan dan penyebab utamanya adalah putrinya sendiri. Brengsek. Semua karena anak sialan itu. Brak. Tanpa memikirkan kalau tablet itu menyimpan banyak hal penting menyangkut pekerjaan, Tobey pun menghempaskannya ke lantai hingga bukan hanya layar, tapi beberapa bagian tablet itu hancur. Mata asisten pribadi Tobey hanya bisa menatap nanar tabletnya yang entah sudah berapa banyak hancur begitu saja di tangan Tobey. Untung saja ia sudah mencadangkan file-file di dalamnya, bila tidak, mungkin ia akan lebih kesulitan lagi karena harus memulihkan data yang melekat di dalamnya. Sementara itu, dengan nafas yang menderu dan emosi yang menggebu-gebu, Tobey pun menghubungi seseorang. Lakukan seperti perintahku. Tukasnya dengan tangan kiri mengepal. Setelah mengatakan itu, Tobey pun segera menutup panggilannya tanpa menunggu respon orang yang dihubunginya. Toh ia sudah tahu apa yang harus dilakukan sebab orang yang diteleponnya itu merupakan orang kepercayaannya. Orang suruhannya untuk melakukan hal-hal di luar urusan kantor. Sementara itu, di rumah sakit, ternyata kondisi Madsen cukup memprihatinkan. Kepalanya mengalami benturan yang cukup keras dan tangan kirinya patah karena terjepit. Begitu pula kakinya, setelah menjalani pemeriksaan CT scan, ternyata kaki Madsen mengalami keretakan. Beruntung kondisinya tidak begitu fatal sehingga dengan melakukan operasi serta perawatan intensif, dokter mengatakan Madsen akan segera pulih seperti sedia kala. Madsen, pekik seorang wanita dengan bersimbah air mata. Dia adalah Wina, istri Madsen. Wina yang melihat keberadaan Jevian pun lantas mendekat atasan suaminya itu. Tuan Jevian, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan keadaan suami saya? Tanya Wina sambil memegang pergelangan tangan Jevian. Jevian melepaskan tangan Wina lalu membimbingnya untuk duduk di kursi. Setelah melalui perjalanan berjam-jam, Wina pasti lelah pikirnya. Bukan hanya fisik, tapi jiwanya karena mengkhawatirkan keadaan sang suami. Duduklah dulu. Tenangkan dirimu, ujar Jevian. Lalu ia meraih air minum kemasan yang ada di kursi. Minumlah dulu. Ujarnya lagi seraya menyodorkan botol minum yang dibelinya beberapa saat yang lalu. Terima kasih, ujarnya. Jevian mengangguk. Jadi Tuan, bagaimana keadaan Madsen? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana ia bisa mengalami kecelakaan ini? Tanya Wina dengan terseduh-seduh. Keadaannya kurang baik. Ia sekarang sedang bersiap untuk menjalani operasi di bagian lengannya. Lengannya patah. Sedangkan luka di kepala sudah ditangani lebih dulu. Dan untuk mengapa Madsen bisa mengalami kecelakaan, polisi masih menyelidikinya lebih lanjut. Kau tenanglah, saya pastikan, Madsen akan segera sembuh. Dan sang penabrak pun akan segera mendapatkan hukuman setimpal, tukas Jevian. Wina pun mengangguk. Karena sudah ada Wina, istri Madsen, Jevian pun segera kembali ke ruangan Jeffrey. Tampak di sana Rosalind sedang tertidur sambil duduk dengan kedua tangan menjadi bantalan kepalanya. Ada rasa hangat menjalar. Ia bertanya-tanya, mengapa Rosalind bisa begitu baik pada Jeffrey. Bahkan ia memperlakukan Jeffrey seperti anaknya sendiri. Sebaliknya, ibu kandung Jeffrey justru tidak menghiraukan Jeffrey sama sekali. Selin, bisik Jevian tepat di samping telinga Rosalind. Selin, panggil Jevian lagi saat Rosalind tak kunjung membuka matanya.
gumam Rosalind sambil mengerjapkan matanya. Tiba-tiba Rosalind menahan nafas. Bagaimana tidak, saat matanya terbuka, wajah Jevian ternyata begitu dekat dengan wajahnya. Membuat ia bisa melihat jelas binar kelelahan di sekitar matanya. Ada apa? Cicit Rosalind seketika gugup. Jevian tersenyum lembut, pindahlah ke ranjang yang di sana. Tunjuk Jevian pada ranjang tambahan yang memang sengaja diminta Jevian agar ia atau Rosalind bisa beristirahat di sana selama berada di rumah sakit. Hah? Kalau aku tidur di sana, lalu Anda di mana? Aku bisa di mana saja. Bisa di sofa atau seranjang berdua denganmu juga tak masalah. Asal kau izinkan tentunya, ujarnya enteng membuat Rosalind mendelik. Enak saja. Jangan macam-macam. Aku tidak macam-macam. Aku hanya bilang satu macam saja kok. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan Tuan Jevian. Kenapa tidak boleh? Lagi pula aku kan tidak macam-macam, hanya ingin berbagi ranjang denganmu. Tapi kalau kau mau macam-macam juga boleh. Tapi nanti, setelah Jeffrey sembuh dan kita berada di mansion, ujarnya ambigu. Maksudnya? Tanya Rosalind yang benar-benar tidak bisa memahami jalan pikiran sang calon duda hot. Maksudnya, Jevian lantas makin mendekatkan wajahnya sehingga cuping hidung mereka kini saling beradu. Mata Rosalind membola dan hampir saja berteriak kalau tidak segera dibungkam dengan telapak tangannya. Set, jangan berteriak. Nanti putra kita terbangun, ujarnya pelan nyaris berbisik. Karena wajah mereka yang terlampau dekat membuat Rosalind bisa menghidu aroma nafas Jevian yang anehnya tidak bau sama sekali. Padahal sekarang nyaris tengah malam. Tapi nafasnya kenapa justru terasa menyegarkan di hidungnya. Karena posisi yang terlalu dekat membuat pikiran Rosalind jadi linglung. Bahkan ia sampai tidak menyadari ada kalimat ambigu yang Jevian ucapkan. Jevian tidak menyebut Jeffrey putranya, tapi justru menyebut putra kita. Entah Jevian sadar atau tidak dengan perkataannya ini. Bisa jadi tanpa sadar Jevian pun menginginkan Rosalind menjadi ibu pengganti bagi Jeffrey seperti yang para pembaca harapkan. Bukan sekedar ibu pengganti, tapi juga istri pengganti yang lebih baik dari Eve. Semoga saja Jevian mengabulkan doa-doa para pembacanya ya. Jadi bagaimana? Kau ingin minta aku temani tidur atau? Tiba-tiba Rosalind menggigit jari Jevian yang menutup mulutnya, dasar cabul. Desis Rosalind dengan mata melotot. Ia pun segera beranjak dari sana dengan pipi memerah. Bagaimana tidak, apa yang Jevian lakukan akhir-akhir ini membuat debar yang lama tidak ia rasakan kembali hadir. Ia yang memiliki trauma terhadap sebuah hubungan seketika khawatir. Ia takut perlakuan manis Jevian membuatnya jatuh hati. Apalagi Jevian bukanlah orang sembarangan. Meskipun J Company tidak sebesar SC Company, tapi tetap saja, status Jevian adalah seorang CEO. Ia adalah orang kaya dan ternama. Ia tak ingin kembali patah hati karena terhalang status yang tidak sepadan. Ia pun harus sadar diri, dirinya hanyalah seorang pengasuh. Tak pantas baginya menginginkan seseorang seperti Jevian. Bila Rosalind khawatir jatuh hati pada Jevian, maka Jevian justru sebaliknya. Melihat tingkah Rosalind yang baginya sungguh manis membuat Jevian berkeinginan menaklukkan hati seorang Rosalind dan membuatnya jatuh hati padanya. Perlahan ia menyadari, kehadiran Rosalind membuat bukan hanya hidupnya yang lebih berwarna, tapi juga Jeffrey. Ia yakin, Rosalind pantas menjadi istrinya sekaligus ibu bagi Jeffrey. Dengan tersenyum penuh arti, Jeffrey mengambil ponselnya dan mengetikkan sebuah pesan. Rosalind yang belum tertidur mengerutkan merasakan getaran ponselnya. Ia pun gegas mengambil ponsel dan memeriksa jendela notifikasi. Mata Rosalind seketika terbeliak lalu mengerjap beberapa kali. Good night and sweet dream, Mommy Jeffrey. Lalu Rosalind melirik ke arah sofa di mana Jevian sudah duduk di sana. Matanya semakin terbelalak saat mendapati Jevian mengedipkan sebelah mata padanya. Apa dia habis kemasukan setan? Gumam Rosalind bergidik ngeri karena sikap Jevian yang tiba-tiba berubah aneh. Terdengar suara lenguhan dari arah sofa membuat Jeffrey yang tubuhnya sedang dibersihkan Rosalind menoleh ke arah sumber suara. Tampak di sana Jevian baru saja bangun dan merentangkan tangannya. Morning, boy. Morning, Mommy Jeff,
ujar Jevian seraya tersenyum manis. Mata Rosalind mengerjap. Kenapa dari semalam Jevian memanggilnya seperti itu? Rosalind bingung sendiri. Morning, Daddy, seru Jeffrey girang. Mommy tidak balas sapaan Daddy. Tahta Jeffrey heran. Ah, morning Jevian, ucapnya kikuk. No, bukan seperti itu Mommy. Kan Daddy bilang morning Mommy Jeff, seharusnya Mommy bilang morning tuh, Daddy Jeff, ujar Jeffrey polos. Rosalind menatap horor Jeffrey, tapi bocah itu justru tersenyum lebar. Lalu Rosalind menoleh pada Jevian, ternyata ayah dan anak itu sama saja. Jevian pun tersenyum tak kalah lebar ke arahnya. Like father like son, gumamnya pelan. Apa Mommy? Tanya Jeffrey yang tidak mendengar jelas apa yang Rosalind ucapkan. Hehehe, no, tidak ada. Oke, morning tuh, Daddy Jeffrey, ujarnya dengan senyum yang tampak dipaksakan. Ingin rasanya Rosalind menjewer telinga calon duda hot itu, tapi nanti apa yang Jeffrey katakan saat ia melakukannya. Sementara itu, Jevian justru mengulum senyum. Merasa senang bisa menggoda Rosalind. Sang anak pun sepertinya begitu mendukung tingkahnya itu. Kalian sudah sarapan? Mau Daddy belikan sarapan di luar? Jeff kan sudah ada sarapan sendiri, Dad. Belikan sarapan untuk Mommy saja. Mommy mau makan apa, biar Daddy yang belikan, ujar Jeffrey sambil menatap Rosalind yang sedang membantunya mengenakan pakaian khusus pasien. Terserah Daddymu saja. Mom tidak pilih-pilih makanan, jawab Rosalind berusaha bersikap biasa saja. Padahal jantungnya sekarang sudah kebat-kebit sebab Jevian kini sudah berada tepat di sampingnya sambil menatapnya dengan tatapan yang entahlah. Rosalind pura-pura tidak melihat. Anggap saja dia sejenis makhluk tak kasat mata. Oke, Mommy. Kalau begitu, Daddy cuci muka dulu. Setelah itu, baru membeli sarapan, ucap Jevian seraya melipir menuju kamar mandi. Setelah selesai, ia mengecup kening Jeffrey sebagai ungkapan sayang. Mommy kenapa tidak dicium, Dad? Ucap Jeffrey saat Jevian sudah hendak keluar. Lagi-lagi mata Rosalind melotot. Bukan memelototi Jeffrey, hanya saja melotot tak percaya dengan ucapan sang bocah. Bisa-bisanya ia bertanya hal seperti itu. Oh iya, Daddy lupa, ujarnya dengan tersenyum lebar. Rosalind seketika menegang kaku saat Jevian mendekatkan wajahnya pada wajahnya. Rosalind hendak menghindar, tapi tiba-tiba Jevian menahan pinggangnya dan mengecup pipinya. Morning kiss, bisik Jevian seraya mengerlingkan sebelah matanya. Rosalind ingin protes, tapi lidahnya tiba-tiba keluh. Bahkan tubuhnya pun sudah kaku, efek linglung dengan apa yang barusan terjadi. Jeffrey yang melihat sang ayah mencium pipi Rosalind berseru girang sambil bertepuk tangan. Sepertinya bocah itu lupa tentang fakta kalau Rosalind bukanlah ibunya, melainkan pengasuhnya seperti Laura dulu. Dulu ia tidak pernah melakukan hal sedemikian pada Laura. Jeffrey justru memperlakukan Rosalind seperti ibunya sendiri. Ia sampai lupa kalau ibu kandungnya adalah Eve. Setelah mencium pipi Rosalind, Jevian pun pergi sambil bersiul-siul bahagia. Jevian sendiri tidak mengerti, mengapa ia bisa sebahagia ini. Hal ini mengingatkan Jevian pada masa-masa ia baru mengenal dekat Adisti. Meskipun belum yakin 100% kalau ia sudah jatuh cinta pada Rosalind, namun ia sadar, ia sudah memiliki ketertarikan yang tak biasa pada Rosalind. Semoga kau memang dihadirkan untukku. Untuk menjadi pelipur laraku. Untuk menjadi pengobat luka hatiku. Dan untuk menjadi pendamping dan pelengkap hidupku, batinnya bermonolog dengan bibir terus bersiul bahagia. Tak lama kemudian, Jevian sudah kembali lagi ke kamar Jeffrey sambil menenteng paper bag berisi sarapan untuk dirinya dan Rosalind. Biar aku saja, ujar Rosalind saat melihat Jevian hendak menyiapkan sarapan. Tak perlu. Kau sudah lelah mengurus Jeffrey, kini giliranku mengurus dan melayanimu, ucap Jevian dengan senyum sangat-sangat manis. Ayolah Jeff, apa kau tak tahu, jantung Rosalind sudah berdisko di dalam sana. Lihat saja, wajah Rosalind sudah merah padam karena kata-kata Jevian yang syarat akan makna. Perempuan mana yang tidak salah tingkah bila diperlakukan semanis ini? Ya ampun, kenapa sikapnya makin menjadi sih?
Aduh jantungku, batin Roselyn yang tanpa sadar memegang dadanya sendiri. Kau kenapa? Kau sakit? Tanya Jevian khawatir saat melihat wajah Roselyn yang sudah memerah dan telapak tangan memegang dada. Bahkan Jevian sudah pindah tempat duduk di samping Roselyn dan menempatkan kedua telapak tangannya di pipi Roselyn. Anda, kenapa Anda duduk di sini? Aku tidak apa-apa, jawab Roselyn gugup. Roselyn melepaskan tangan Jevian dari pipinya dan menggeser tempat duduknya. Jevian mengerutkan keningnya, merasa aneh dengan sikap Roselyn. Namun beberapa detik kemudian, ia mengembangkan senyum. Ia tahu, Roselyn pasti tengah salah tingkah dengan perbuatannya. Jevian terkekeh, ya sudah, makanlah, ucap Jevian seraya mengacak rambut Roselyn. Perempuan itu sampai melongo dibuatnya. Selesai sarapan, Jevian langsung keluar untuk melihat keadaan Madsen. Setelahnya ia akan pergi ke kantor polisi untuk mengetahui perkembangan berita tentang kecelakaan yang menimpa Madsen. Apalagi setelah mengetahui kalau kemungkinan besar kecelakaan yang Madsen alami merupakan faktor kesengajaan. Bagaimana keadaan Madsen? Tanya Jevian setelah berada di ruangan Madsen. Keadaannya cukup baik. Operasinya berjalan lancar. Ia juga sudah sadarkan diri dini hari tadi. Hanya saja, sepertinya ia membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan kondisinya. Anda pasti mengerti apa yang saya maksudkan, Tuan, sahut Wina yang diangguki Jevian. Kau tenang saja. Aku tidak mungkin memaksa Madsen bekerja sementara keadaannya seperti ini. Maaf kalau aku tidak bisa membantumu menjaganya sebab putraku besok akan menjalani operasi jantung. Jadi aku harus selalu menemaninya. Nanti aku akan mencari perawat yang bisa membantumu menjaga Madsen sampai ia benar-benar pulih. Terima kasih Tuan atas kebaikanmu. Kau tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Apalagi Madsen merupakan orang kepercayaanku. Semoga Madsen segera pulih, ujar Jevian sebelum meninggalkan ruangan Madsen. Setelah keluar dari ruangan Madsen, Jevian pun bertolak menuju kantor polisi. Ia masih memakai mobil Madsen. Setibanya di sana, Jevian langsung menemui kepala polisi yang bertugas menyelidiki kasus kecelakaan Madsen. Kami sudah melihat melalui rekaman CCTV. Ternyata pelaku sudah sejak siang berada tak jauh dari perusahaan Anda. Seperti yang Anda katakan, Madsen mengendarai mobil Anda dan mengenakan pakaian Anda. Jadi kemungkinan besar, pelaku memang sudah sejak siang menargetkan Anda. Namun yang pelaku tidak ketahui, orang yang ada di dalam itu bukanlah Anda, tetapi asisten pribadi Anda, ujar kepala polisi itu sambil menunjukkan rekaman CCTV yang berhasil ia dapatkan. Jevian terperanjat mendengarnya. Tidak terbayangkan kalau ia yang mengalami kecelakaan itu, pasti Jeffrey akan sedih dan akhirnya drop sebelum melakukan operasi. Apa Anda tahu siapa orang yang ada di dalam mobil itu? Sementara kami belum mengetahui. Kami sudah menelusuri jejak mobil itu. Sayangnya mobil itu mengenakan plat palsu jadi kami kehilangan jejaknya. Tapi Anda tenang saja, tidak ada kasus yang tidak bisa terpecahkan. Semua pasti akan ada jalan keluarnya. Percayakan semuanya pada kami. Kami pasti akan berusaha menemukan pelaku sebenarnya. Apa? Jadi yang ada di dalam mobil itu adalah asisten pribadinya. Jadi dia masih baik-baik saja. Pekik Tobey kesal setelah orang-orangnya melaporkan padanya mengenai keadaan Jevian. Tobey pikir, kecelakaan itu setidaknya mengakibatkan Jevian terluka parah atau mati sekalian jadi ia bisa membalaskan dendamnya sekaligus mengambil Jeffrey, tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bukannya Jevian yang celaka, tapi Madsen. Apa kalian tidak bisa bekerja dengan becus? Hah? Saya membayar mahal kalian bukan untuk mendengar sebuah kegagalan. Pokoknya, kalian tetap harus melakukan pekerjaan kalian dengan baik. Kalau tidak, jangan harap saya akan memberi kalian uang. Dengar. Baik, Tuan. Sementara itu, setelah diusir Tobey, Eve pun mencari sebuah apartemen yang tidak begitu mewah dan menyewanya. Untung saja ia masih memiliki beberapa barang berharga yang bisa ia jual. Eve yang tidak pernah bekerja sama sekali tetap bersikap santai seperti biasa. Ia pikir tidak mungkin Tobey mengusirnya selamanya.
Ia pikir tak butuh waktu lama, ayahnya pasti akan kembali memaafkannya seperti biasa. Jadi ia tidak begitu memusingkan bagaimana hidupnya ke depannya. Barang-barang berharga yang ia jual pasti bisa ia beli kembali setelah ia kembali ke mansion ayahnya. If menghabiskan waktunya dengan jalan-jalan dan makan di restoran mewah persis seperti kebiasaannya. Ia sudah tidak begitu peduli dengan tatapan aneh orang-orang. Yang penting ia masih bisa menikmati hidup seperti biasanya. Saat sedang berada di toilet restoran, tiba-tiba If bertemu dengan Linda. Linda, panggil If senang. If, kau di sini. Padahal Linda mengubah penampilannya agar tidak dikenali orang-orang khususnya yang sudah melihat video panasnya, tapi ternyata If masih bisa mengendalikannya. Linda, kau kemana saja? Kau tahu, aku sangat merindukan dan mencemaskanmu. Maaf. Kau di sini bersama siapa? Aku sendiri. Kau? Aku sendiri. Ya, sendiri. Benarkah? Kalau begitu, ayo mampir ke apartemenku. Tawar If. Dokter mata berbinar. Tapi kenapa? Apa kau ingin menghindariku lagi? Kau tahu, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi sekarang. Aku diusir Dedi. Untung saja aku masih memiliki barang-barang berharga yang bisa aku jual untuk bertahan hidup. Kalau tidak, bukan begitu If, kita tidak bisa jalan bersama seperti dulu lagi. Kau pasti tahu kan video panas kita yang viral. Begini saja, kau kirimkan alamat apartemenmu. Nanti aku akan segera menyusul ke sana, ucap Linda yang langsung disambut If dengan mata berbinar. If pun segera mengirimkan alamat apartemen barunya ke nomor Linda yang baru. Linda menyeringai setelah mendapatkan alamatnya. Baiklah, aku pergi dulu. Bye, sampai bertemu lagi, ucap If sambil memberikan kecupan di pipi Linda. Tapi,